Yang jelas dengan bermusik itu saya juga punya ruang mengekspresikan pikiran, idealisme, atau bahkan suasana kebatinan tentang sesuatu hal gitu ya. Dan itu bisa diwujudkan di dalam sebuah tema-tema lagu. Singkang dengan maju, bekerja tanpa ragu, kobarkan semangatmu, gapailah impianmu. Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat viewer. Kita sekarang bertemu di persamuhan digital reviewerkapol.tv. Nah, kita akan ngobrol banyak hal tentang sektor apa saja, multi gitu. Ideologi, politik, sosial, budaya gitu. Termasuk hal-hal yang ringan, berat ringan gitu. Pokoknya yang dekat dengan kita dalam keseharian gitu. Nah, sekarang kita bertemu dengan Dr. Erlan Suwarlan. Nah, seorang akademisi tapi juga seorang musisi gitu. Nah, jadi ada kondisi yang menguntungkan gitu di saat pandemi, justru ruang kreatif semakin bergelora begitu ya. Jadi di sela-sela kelilitan PPKM, ruang refleksi, ruang kreasinya semakin terasah gitu ya. Dan baru-baru ini sudah merilis beberapa lagu nih gitu ya. Selain ya dunia aktivitas di kampus jalan gitu. Nah, sekarang berkesenian juga jalan. Tempo hari lagu yang terakhir itu juga ya aktual gitu ya. Jadi ada disesuaikan dengan momentum gitu. Hari pendidikan, hari anak gitu ya. Kemudian sekarang kita menjelang kemerdekaan, semuanya ada diisi tuh ruang itu. Gitu. Jadi sangat inspiratif sekali gitu. Seorang dokter politik ini gitu ya. Oke, selamat bertemu Kang Dokter. Kita ngobrol-ngobrol itu kenapa sih? Jadi kita ngobrolnya santai ringan. Jadi kenapa sih tiba-tiba gitu bukan bakat ya. Jadi potensi darah seni, darah bermusik itu tampaknya sudah dipendam lama gitu. Orang-orang juga sampai terkaget-kaget ini siapa nih gitu ya. Kayak gitu, ada musisi baru. Bisa cerita nih sebetulnya kenapa itu bukan tiba-tiba sih, sebetulnya itu kan perjalanan lama ya, yang sekarang mulai terkuak gitu. Orang-orang juga kaget gitu. Jadi banyak komentar-komentar dengan kata ternyata gitu kan gitu. Oh gitu kan, kayak gitu terkaget-kaget gitu. Nah, itu gimana tuh Dok? Jadi kita cerita mulai dari proses kreatif itu lahir gitu. Ya, mohon Kang Dodi, alhamdulillah pingah biasa topang deui. Semoga kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Di malam yang bahagia ini senang sekali bisa bersua dengan Kang Dodi ya. Ini notabene salah satu guru saya juga. Ya, kalau ditanya soal itu saya agak bingung juga menjawab, karena memang tidak pernah berencana, tidak pernah berniat, tetapi semuanya mengalir begitu saja gitu ya. Ya, kalau sebelumnya sempat saya katakan bahwa setiap orang tuh di dalam dirinya itu ada musik ya. Ada yang diolah, ada yang tidak. Ya, mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya jelaskan saat ini gitu. Dan itu tadi memang tidak ada rencana, tidak terpikir, ya hanya
kalau dibilang berkarya ya berkarya paran-paran tanpa ambisi gitu ya, dan sekedar mengabadikan karya. Eh, ya alhamdulillah sekali kalau memang itu ada yang mengapresiasi gitu. Dan ya, semula kalaupun saya memang masih ada waiting list ini sekarang sekitar 6 atau 7 lagu lagi yang insya Allah dalam proses gitu ya. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih. Itu apa ya? Ya menuangkan ini aja, menuangkan apa ya? Kalau dibilang bakat juga yang nggak bagus-bagus amat lah gitu. Nggak bagus-bagus amat. Ya menyalurkan apa ya? Kreativitas, kemudian bersuara melalui lagu gitu ya. Karena ada lagu saya juga yang tema politik ya. Memang tema-tema lagu yang misalnya sekarang yang waiting list itu ada yang tentang desa, ada yang tentang alam yang rusak oleh manusia, ada yang tentang cinta dan beberapa lagu lainnya. Nah itu sama sekali tidak pernah ada rencana. Yang memang sekarang salah satu alternatif untuk bisa mempublish itu kan melalui media elektronik, apapun aplikasinya, apapun medianya gitu. Ya sekedar iseng-iseng saja gitu ya. Prinsipnya insya Allah lagu-lagu itu memang orisinal ya lahir dari pemikiran sendiri gitu ya, pemikiran sendiri yang sekenanya, kalau dibilang sekenanya gitu. Kemudian ya ditulis sendiri, nyanyikan sendiri, meskipun sadar saya nggak punya teknik vokal yang bagus gitu ya. Dan senang sekali misalnya ketika beberapa teman yang meminta beberapa lagu itu udah masuk semua gitu ya. Misalnya yang Satu Namamu, yang Masika, yaitu misalnya apresiasi dari teman-teman waktu saya SMP gitu ya. Itu sudah sampai di situ sudah cukup bersyukur. Kira-kira sikapnya seperti itu, Kak. Disiarkan juga ya di radio gitu kayak gitu. Oh iya betul. Ya. Betul. Dan saya berterima kasih sekali itu Radio RS Purbasora ya, salah satunya yang mungkin setiap hari itu memutarkan beberapa lagu saya, baik diminta ataupun tidak itu. Ya itu salah satu bentuk support ya, dukungan gitu. Jadi ya kenapa tidak nih ada potensi gitu. Jadi paling tidak itu jadi mengingatkan kita juga bahwa masa pandemi itu ya tidak harus segalanya ya berakhir kan gitu. Tapi justru bisa jadi kan di satu sisi ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya, Dok. Iya betul. Tapi bisa cerita nggak, Dok, itu dari awal nih, karena tadi juga bahwa proses kreatif ini mulai muncul saat pandemi nih gitu. Di era pandemi ini mulai ini gitu. 2020 ya? Ya. Maret. Itu bisa cerita nggak secara ini lagu apa saja yang pertama gitu, terus apa yang ya bercerita sedikit gitu. Sebagai apa ya, mengenalkan lah gitu. Bahwa nih lagu pertama nih pergulatan batinnya waktu itu sedang begini, tambahnya ada yang romantis juga tuh. Lagu Jatuh Cinta kayak gitu. Bisa cerita dari awal saja, dari sampai yang sekarang. Jadi sampai sekarang itu sudah berapa lagu semua total tuh? Ya, yang publish baru 9. 9. Itu semuanya di masa pandemi kan? Ada yang publishnya ya. Kalau di publishnya ya. Ya, kalau nah itu bisa cerita nggak itu yang dipublish aja masa pandemi dipublish gitu, diumumkan gitu nih gitu ya. Kayak diumumkannya masa pandemi gitu. Itu lagu pertama yang diumumkan gitu, sambil cerita nih ya di balik lagu itu gitu ada pesan gitu kayak gitu. Ya tadi juga bilang kan segala sisi disentuh gitu, dari mulai ya
jatuh cinta gitu ya, yang yang ini sampai ke politik, sampai hal-hal lain gitu. Ya, memang kalau dibilang stok, saya ada stok lama ceritanya, stok di masa agak kemudaan dikit itu. Ya. Dan itu beberapa tema lagu yang bertemakan cinta ya. Ada yang memang sebuah imajinasi saja gitu ya. Kemudian di masa pandemi itu memang kita kan tidak pernah tahu akan ada pandemi itu. Dan saya pun berproses tidak pernah berencana, tidak pernah terpikiran. Secara kebetulan entah mengapa saya sendiri kok cukup kesulitan ya, karena semuanya berjalan secara alamiah tanpa ada perencanaan apapun gitu. Tema lain lagi sebetulnya misal tentang kemerdekaan sempat saya tulis, cuma itu hilang lagunya, itu sayang sekali itu. Kalau ini kalau masih ada mungkin juga insya Allah akan diproses itu yang bertemakan soal kenegaraan ya, kebangsaan, soal kemerdekaan lah. Emang judul tema lagunya pada saat itu seorang kakek tua yang masih memiliki spirit nasionalisme yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian mencoba mengibar kain bendera merah putih yang sudah lusuh. Nah itu ilustrasinya kira-kira seperti itu. Itu salah satu tema tentang kemerdekaan. Dan saya memang pernah melihat fenomena seperti itu. Saya ternyuh gitu ya. Bagaimana orang tua yang begitu menghormati kemerdekaan dengan tergopoh-gopoh mencoba memasang bendera merah putih dengan yang kain yang sudah lusuh gitu ya. Tanpa pernah ragu. Nah, mungkin dari fenomena itu yang pernah saya lihat juga, itu saya belajar bagaimana seorang tua memiliki nasionalisme yang perlu kita contoh saat ini. Meskipun itu secara simbolik saja, katakanlah mengibarkan bendera gitu ya. Nah mungkin itu Kang intinya ya. Ada cerita ya di balik lagu-lagu itu kan. Ada beberapa cerita. Kalau ada juga yang hasil kontemplasi ataupun imajinasi misalnya yang lagu cinta itu. Ya bisa lebih spesifik lagi nggak lagunya apa, judulnya apa gitu kayak gitu. Jadi di ini kronologis saja seiring dengan lagu-lagu itu dipublish gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu nih gitu. Diskografinya gitu kayak gitu. Jadi nanti ya biar kita sekalian saja, kenapa tidak gitu. Ini list lagu yang tempo hari lahir dari benak atau apa namanya. Jadi ini lagu yang lahir dari seorang akademisi di Universitas Galuh, FISIP gitu, doktor politik gitu, yang tampaknya gelisah juga nih gitu. Akhirnya salah satunya ya gelisah gitu kan, karena tapi ngomong-ngomong ini kampus aman-aman saja kan? Artinya kampus juga aktivitas di kampus sekarang kan sudah mulai nih. Tempo hari masih kan sudah mulai, dan semua sivitas akademika juga tampaknya sudah tahu ya misteri di balik Dr. Erland Suwaran ini. Ternyata ada magma yang bergolak kemudian tempo hari meletup gitu ya, dalam bentuk lagu-lagu ini gitu. Sampai minta himne juga ya. Himnenya juga dibikin kan? Iya, sudah publish kemarin. Himne itu salah satu lagu kan. Nah, tadi dari awal lagu yang ya ada itu gambarnya bagus juga tuh, klipnya serius gitu ya. Ada seorang gadis, ada jalan kereta gitu kan, gitu. Sinematik lah gitu. Nggak bisa cerita lah, pokoknya ini seiring ini sejalan dengan ya lebih spesifik, lebih detail lagu dan ini gitu kayak gitu. Ya, baik, saya coba ya.
Ulas yang akan sebutkan barusan ya, ada ilustrasi, ada perempuan, ada rel kereta, itu judulnya Masihkah. Masihkah cintamu lagi yang telah terbina sejak saat itu. Kuharapkan kau selalu di sini. Itu satu lagu yang tema cinta yang sebetulnya itu imajinasi saja gitu ya. Kenapa saya berimajinasi pada saat itu ya? Saya berharap apa ya, substansi dari lagu itu bisa mewakili cerita orang lain gitu ya. Sehingga diharapkan lagunya bisa diterima, karena memang itu lagu lama, lagu tahun 97 gitu ya. Lagu tahun 97 Ya. Tapi disimpan, dipendam kan? Dipendam gitu. Ya. Kemudian memang dari lagu-lagu yang sudah ditulis yang cukup lama proses, sebetulnya yang himne itu sangat sederhana menurut saya. Tapi yang berat itu bagi saya itu adalah memikirkan tentang spirit, kemudian nada. Itu 19 bulan yang lalu itu baru saya publish digarap sekarang gitu. Yaitu di luar alasan kesalip dalam tanda petik oleh lagu-lagu lain, tetapi memang beda gitu ya. Nulis lagu cinta itu mungkin 2-3 jam bisa selesai ya, sehari semalam di aransemen oleh teman saya bisa selesai dalam sehari semalam. Tapi yang himne ini karena beda gitu ya, beda, ada spirit yang diharapkan itu memang bisa betul-betul terinternalisasi dalam kehidupan nyata, terlebih ini di lingkungan pendidikan. Dan sebagaimana kita tahu kan spiritnya bahwa himne itu doa dan pengharapan gitu ya. Dan saya pikir itu sekali seumur hidup gitu. Dan memang saya berharap mudah-mudahan itu bisa jadi umur kedua saya gitu. Ketika sudah uzur, bahkan ketika sudah kembali ke haribaan, harapan saya ya itu bisa bermanfaat. Dan setelah pada saat publish juga alhamdulillah respon dari teman-teman mahasiswa bahkan alumni gitu ya, cukup mengapresiasi itu, dan kebanyakan yang jabri saya itu mengatakan merinding katanya. Jadi insan sejati, sili asa, sili asi, sili asu, itulah pribadi kami. Bela bangsa dan negara, rakyat jadi saksi. Ya itu sekaligus doa dan harapan apa yang tertuang di dalam lagu tersebut. Karena memang tadi bahwa ini itu sejatinya adalah doa dan pengharapan. Itu lagu yang cukup paling berat buat saya sebetulnya, ketimbang menulis lagu-lagu cinta. Itu pendalaman ya. Ya, itu pendalaman. Kemudian terinspirasi juga kan dengan kampus-kampus besar yang hebat-hebat gitu ya. Ya paling tidak saya berharap itu cocok atau relevan atau istilahnya di tingkat nasional lah gitu ya. Sebagai sesama kampus tentu jiwa kampus pada dasarnya sama lah ketika melaksanakan tridharma misalnya. Ya mungkin itu, kemudian apa lagi ya? Nah seperti yang anakku baru dua ya, barusan dibahas. Berarti ya? Masih ada 7 lagu lagi. yang Mawar Merah juga sama itu imajinasi lagu cinta gitu ya. Kini hanya memandangmu dari dasar hatimu, ini selalu ku petik walau kau tak mau.
itu lagu lama. Kemudian Kasih Ramadan. Nah, ini Kasih Ramadan juga tidak lepas dari supportnya Pak Kiai siapa Kang Acep Joni ya. Beliau sempat komen tuh, cobi ngadamel lagu religi, itu memotivasi saya. Itu termasuk cepat juga sih gitu ya. Lahirlah lagu Kasih Ramadan persis di bulan Ramadan kemarin. Begitu besar kasihmu di bulan Ramadan, bulan yang selalu penuh ampunan. Segala kebaikan dilipat gandakan. Berbahagialah yang kembali bertemu dengannya. Kemudian yang pemilu juga nih, itu sama karena ada apresiasi dari Kang Dr. Ade Jenul gitu. Kang, cobi ngadamel lagu tentang demokrasi yang saat itu saya terlimpahkan jadi pemilu. Iya. Ketika menulis pemilu, nah ada kegelisahan yang membuat saya berpikir gitu ya. Ini ternyata friksi soal politik, residu konflik pemilu 2014-2019 yang kemudian melahirkan, mohon maaf, cebong versus kampret, itu menjadi bagian yang saya pikirkan dari lagu itu gitu ya. Saya pikir ini perlu disudahi lah, maka itu yang saya maksud bersuara lewat lagu. Sudahilah hal-hal seperti itu. Berharap pemilu jujur adil, karena itulah jati diri bangsa ini. Wujudkan pemilu dengan sukacita. Kemudian apalagi 4 tuh. Kasih Ramadan ya, yang anakku harapan. Berikutnya yang anakku harapanku kan. Itu itu ditulis 5 Juli ya. Itu ketika sedang saya hari libur, hari Minggu, pagi-pagi gitu ya. Saya bermain gitar, menyanyikan lagu-lagu yang sedang akan digarap. Tiba-tiba anak saya mengganggu saya, menyandai saya. Saat itu juga langsung keluar nadanya, tiba-tiba nadanya. Oh, ini nadanya begini, langsung ditulis di hari itu. Ya, itu udah selesai. Karena memang ini anak saya semata wayang gitu ya. Ya saya berharap ini menjadi sebuah bagian dari sejarah hidupnya kelak. Gitu. Dan mudah-mudahan itu juga bermanfaat bagi para orang tua yang tentu semua orang tua itu sangat sayang anak. Mereka berjuang sedemikian rupa membesarkan dan mendidik anak-anak. Pada sisi lain, kita juga melihat begitu banyak orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, bahkan jihad terhadap anak. Jadi melalui lagu itu saya berpesan. Ya, mungkin terus terang saya sebagai bapak tidak bisa memberi sesuatu yang terbaik. Ketika semua orang menginginkan yang terbaik bagi anak, saya hanya mampu memberikan doa terbaik untuk hidup dan kehidupannya, dan untuk kelak kita bersama di surganya. Itu yang tertulis di dalam lagu Anakku Harapan. Ini juga sebagai doa dan harapan. Hanyalah doa tulus ku berikan untuk kelak bersama di surganya. Apa lagi ya? Belum. Baru 2 sih. Saya 2 lagi. 3. Satu. Baru 6. Ya, satu yang belum, Satu Namamu ya. Satu Namamu itu yang pertama. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kalau di YouTube itu viewernya selalu nambah terus gitu ya. Ya. Memang itu pertama. Saya juga kalau dengar itu ada kesan yang berbeda karena itu lagu pertama yang dari saya yang dipublish gitu ya. Aransemennya ada kesan tersendiri lah, ada kesan tersendiri. Cintamu tak pernah kurai, yang senantiasa aku mencarinya kasih. Walau kau tak pernah hiraukan diriku, yang selalu menantikan dirimu untuk hadir
yang pertama sekali. Yang kedua, yang berikutnya, yang belum itu, yang berkarya untuk bangsa. Seperti yang sebutkan, itu lagu juga sangat sederhana, cuma 2 bait, tapi prosesnya lama kan. Bait pertama 2009, bait kedua 2017 gitu. Wah, panjang sekali itu ya. Itu dalam posisi saya sebagai dosen gitu ya. Dulu saya sangat senang bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Dari situ saya melihat ada banyak mahasiswa yang pintar, ada yang bahkan bingung juga sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, intinya lagu itu kan spirit ya, memberi motivasi ya, memberi motivasi. Karena saya berkeyakinan ketika melihat mahasiswa, saya selalu mengatakan ke teman-teman mahasiswa bahwa mahasiswa itu bisa jauh lebih cerdas dari dosennya. Syaratnya apa? Rajin. Gitu ya. Paling sederhananya rajin baca gitu aja. Sehingga bisa mengimbangi pengetahuan dosen. Kan sering ada selorohan gitu bahwa bedanya dosen dengan mahasiswa itu hanya 1 malam saja gitu. Dosen lebih dulu baca, mahasiswa besok harinya gitu. Yeah. Maka jangan jauh-jauh baca untuk bisa mengimbangi, bahkan melebihi gitu ya. Syaratnya baca. Kemudian kan mahasiswa itu sebagai tulang punggung negara ya. Mereka yang akan menggantikan kita, mereka lah calon-calon para pemimpin yang begitu banyak memiliki potensi yang bisa jauh lebih baik ketimbang guru-gurunya. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam belajar itu adab juga sangat jauh lebih penting ketimbang pengetahuan. Yang berkarya untuk bangsa. Sudah ya kan semuanya? Nah, udah, wah ya luar biasa nih, selama produktif sekali gitu. Jadi ya sekarang kan tinggal menjaga ritme saja kan. Nah, yang menarik itu dunia akademisi gitu kan, ya, dunia ilmiah gitu, otak kiri kan yang berjalan gitu. Nah ini otak kanan gitu kan, diimbangi kayak gitu-gitu. Tapi tampaknya memang apa karena memang tempo hari ada pandemi atau memang sudah ada dari awal tuh niat untuk mencoba membocorkan bahwa sosok saya itu ada sisi ini gitu. Selain ya yang dikenal sebagai akademisi, aktivis dan lain-lain, walaupun memang di masa-masa muda dulu kan sempat gembrang-gembreng juga kan kayak gitu-gitu. Ya memang pada dasarnya saya membutuhkan tantangan atau memang perlu tantangan mencoba hal-hal yang baru gitu ya, dengan tetap menjadi diri sendiri. Saya juga tidak bisa menginventarisir apa sih sebetulnya bisa saya gitu ya, termasuk soal musik gitu. Saya pernah mengatakan bahwa saya bermusik itu tanpa ilmu sekenanya gitu ya. Ya itu tadi, karena meyakini bahwa dalam diri setiap orang itu sebetulnya ada musik gitu. Kira-kira kalimat saya begitu. Ada yang diolah, ada yang tidak. Ya mungkin yang lain apa? Memang saya senang musik, kemudian berolahraga gitu ya. Kalau dulu itu olahraga itu yang paling favorit ya sepak bola gitu. Nah, nada-nada itu lahir secara alamiah. Sehingga saya sering mengatakan tadi bahwa ada musik musik adalah saya gitu ya. Saya menyadari bahwa ada musik ini saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin kalimat sederhana itulah yang bisa saya sampaikan saat ini, dan itu juga belum tentu bisa dipahami orang gitu ya. Tapi saya berjalan melalui proses itu, sehingga lagu-lagu itu muncul. Kan yang cukup sulit itu bikin nada, lirik, karena memang saya dulu di zaman SMP SMA itu senang bahasa sebetulnya, senang sastra gitu ya. Ya mungkin puisi ya kayak gitu, cuma
kalau sudah tua begini saya harus memilih juga. Ternyata yang secara alamiah berjalan berproses soal musik ini gitu ya, soal musik ya. Pernah ketika saya kuliah, karena saya kuliah itu telat, saya menemukan catatan di tulisan di SMP gitu ya. Kalau SMP kan masih ada pelajaran bikin mengarang gitu ya. Suatu ketika saya menemukan tulisan saya memang mengarang itu. Saya masih ingat itu memang tulisan saya, tapi saya kaget pada itu. Kok bisa ya dulu zaman SMP saya nulis seperti ini? Itu saya temukan secara tidak sengaja ketika saya sudah ketika mahasiswa di S1 gitu. Ya, itu tadi karena memang dasarnya senang-senang dengan bahasa Sunda atau Indonesia itu sebetulnya dulu gitu ya. Jadi kangen dengan piulang bahasa nih kan. Ya, enggak, memang ya betul. Setiap orang itu punya potensi. Ya, apalagi tadi spesifik ya di musik juga. Setiap orang itu di dalam diri setiap orang itu ada musik. Gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa melahirkan karya dalam bentuk syair gitu ya, dalam bentuk lirik lagu dan kemudian wujudkan gitu. Nah, itu apa sebetulnya yang mendorong itu? Karena memang ya setiap orang itu punya potensi, tapi kan potensi itu namanya potensi tersembunyi kan gitu, tidak diwujudkan dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk karya kan. Nah, Dr. Erland ini kenapa bisa gitu? Kan setiap orang, saya juga senang gitu, pengen tapi nggak bisa saya seperti Dr. Erland kan bikin lagu kemudian di aransemen kemudian lahir dan utuh gitu jadi kayak gitu. Nah, itu faktor apa sebetulnya? Bingung juga ya. Bingung juga. Mungkin ketika setiap orang memiliki kemampuan, bakat, ya, pada akhirnya dia harus menentukan sendiri untuk mencobanya. Gitu ya. Nah, yang apa yang saya coba itu adalah soal musik ini. Gitu ya. Ya kalau dulu zaman muda sekali main manggung di pentas Agustusan begitu, gitu ya. Misalnya diberi jatah 2 lagu itu, pasti satu lagunya saya harus lagu saya. Yeah. Oke, satu lagu yang lagi populer pada zamannya, satu lagi saya tidak mau yang lain. Nah, tentu sedikit belajar, menyimak, mendengar, ya dulu di zaman kaset, mungkin kan dia apalagi mengalami. Ya, saya mengalami zaman itu. Mempelajari dari grup-grup lain, sebagainya, gitu ya. Dan pernah juga kan saya membaca ternyata dari hanya 3 chord saja itu bisa menciptakan ratusan lagu. Nah itu seperti lagunya Beatles gitu ya, dan grup-grup lain. Ternyata 3 chord tapi bisa tercipta ratusan lagu. Dan terus terang lagu saya juga sebetulnya chordnya muter-muter di situ. Gitu ya. Saya sendiri kaget tapi nadanya beda gitu kan. Nadanya beda. Ya alhamdulillah yang aransemen ini mitra saya yang sangat baik, Kang Andri itu bisa menerjemahkan dengan baik gitu. Ya kan saya bilang kan saya perlu pindah chord, nggak perlu Pak, itu udah bagus di situ, tinggal bolak-baliknya aja gitu. Ya kira-kira seperti itulah kan. Ada teman juga yang menemani kan, ketika akhirnya teman untuk jadi karya ini juga lahir dari hasil kolaborasi begitu ya, ketemu teman kemudian diskusi kayak gitu. Ya, kalau soal syair dan nada itu pure murni original saya gitu. Dan teman saya pun tidak berani merubah itu, tidak berani merubah originalitas itu. Gitu. Yeah. Kalau yang lain-lain ya itulah bumbu saja. Gitu. Memang menjadi lebih bagus. Kalau saya belajar dari mitra saya itu ya lagu itu sebetulnya tergantung lagunya gitu. Musik itu tergantung lagu. Yeah. Kalau dasar lagunya pasti bagus, katanya begitu gitu ya. Oke, ya clear lah begitu. Tapi ada suasana ini nggak? Suasana beda kan? Suasana batin di dunia akademisi, kemudian suasana batin di ini nih habis berkarya berbeda kan kayak gitu-gitu di depan mahasiswa gitu kan, ngobrol gitu. Nah, itu kan
ada kepuasan juga kan gitu. Kita bisa berbagi gitu. Nah, ini juga kan sama, kita bisa berbagi juga gitu. Itu suasana batinnya itu gimana, sama atau ada hal-hal lain gitu. Karena ini juga menarik gitu ya, karena menarik gitu. Karena ya faktanya kan teman-teman lain tuh yang biasa kongkow-kongkow juga kaget. Ternyata ya gitu. Kayak gitu-gitu kan. Ya mungkin ada persamaan perbedaan kan ya. Kalau persamaannya bagi saya dua-duanya apa namanya mendedikasikan diri gitu. Terlebih kalau di dalam dunia pendidikan sudah jelas core-nya gitu. Kalaupun di musik juga sama, karena prinsip saya itu berkarya mengalir saja, berkarya tanpa ambisi, dan ketika itu bisa diterima ya di situ ada kebahagiaan tersendiri ya. Karena memang lagu-lagu juga hasil dari kontemplasi sebetulnya gitu ya. Misalnya lagu yang religi, yang baru religi itu yang pertama itu soal kasih Ramadan, kan saya juga memikirkan soal itu bagaimana. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral juga dalam lagu-lagu itu, dalam syair-syair itu gitu ya. Mungkin itu suasana kebatinannya. Yang pernah saya sampaikan juga bahwa bagi saya pribadi gitu ya, meski mungkin ada banyak orang yang berbeda pendapat dengan saya, bahwa dengan berkesenian juga sebetulnya itu kita bisa lebih mendekatkan diri. Beberapa pandangan ini bisa kontradiksi ya, tergantung orangnya. Cuma saya berangkat dari apa yang saya alami, itulah gitu. Misalnya ketika saya diilham, siapa lagi kalau bukan Allah yang memberikan ya kemampuan untuk membuat nada-nada untuk bisa didengar, enak didengar. Itu di luar kuasa saya, Nah ini dan saya sangat menyadari itu, maka saya berani mengatakan bahwa dengan bermusik itu sebetulnya bisa lebih mendekatkan. Di luar sisi negatif itu soal lain. Ya, apakah musik juga bisa depend behind the gun gitu? Depend behind the gun. Gitu ya. Menarik, itu ada rencana diseriusi nggak? Jadi itu dikumpulkan jadi album, kemudian dirilis secara jadi sebuah album, kemudian ya serius gitu kayak begitu. Saya belum tahu, harapannya memang begitu, mudah-mudahan begitu. Memang banyak juga teman-teman yang mengatakan itu, Kang bikin album bla 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 ya. Kalau bikin album saya pikir minimal satu album itu 10 lagu gitu ya. Kalau sekarang sudah publish 9 lagu dan ada waiting list sekitar 7 lagu, berarti 16 lagu udah cukup lah gitu. Sudah sangat cukup. Ya, sudah sangat cukup. Artinya kan menarik, siapa tahu itu jadi sebuah titik balik juga gitu. Jadi dunia kampus tetap berjalan, ini juga the show must go on kan gitu, seiring sejalan kan gitu. Luar biasa kan gitu. Mudah-mudahan demikian kan. Ya memang bermusik jadi ruang juga, jadi ruang untuk menyampaikan gagasan, pikiran gitu. Karena saya berencana atau bercita-cita sejak dulu, ini cita-cita saya itu bahwa musiknya itu temanya macam-macam, genrenya macam-macam. Meski mungkin dari yang sudah publish ini saya sudah mulai kebentuk di dalam tanda petik, genre saya itu begini. Ya. Musik Erlan itu begini dari yang sudah publish itu. Sudah mulai ketemu nggak? Arahnya kemana tuh? Sudah ketemu, mulai ketemu arahnya kemana? Yes, yang sudah publish saja seperti lagu yang sudah publish. Apa namanya, pop rock atau ya apa namanya, ada hentakan juga kan di sana gitu, lagu-lagu saya juga menikmati kan beberapa, dan ya patut ini karakternya kan sudah mulai muncul nih gitu, sudah mulai menguat gitu. Nah, makanya tadi ada rencana nggak ini serius gitu kayak begitu. Jadi apalagi tampaknya dari berbagai kalangan juga sudah ya, teman-teman gitu kan sudah mulai support kan, termasuk kampus dan lain-lain gitu kayak gitu. Nah ini menarik gitu. Jadi dunia maya, dunia digital sebetulnya memang ruang-ruang kreatif yang tanpa batas ya, kalau kita bisa
mencoba memposisikan diri gitu kan, menentukan ya eksistensi kita di sana gitu, memerankan apa kita gitu. Nah, Dokter Ellen berhasil nih di kampus, oke, dosen selesai lah gitu. Nah, sekarang di sini di dunia yang tanpa batas ini juga muncul dengan sosok lain kan gitu. Jadi musisi kan kayak gitu ya. Nah, tapi tetap dunia kampus juga malah di kalangan teman-teman media di sini kan dikenal sebagai pengamat politik dan lain-lain gitu, yang boleh jadi nih dalam waktu dekat ini juga bakal harus banyak muncul nih karena sudah mulai hangat nih gitu ya, kayak gitu-gitu. Baik, tampaknya ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebagai ini untuk teman-teman. Ya, perbincangan kita luar biasa nih malam ini. Ya, mungkin sedikit menjawab apa yang Akang sampaikan barusan, apakah ini mau diseriusi atau tidak. Mungkin saya berjalan mengalir saja. Yang jelas dengan bermusik itu saya juga punya ruang mengekspresikan pikiran, idealisme, atau bahkan suasana kebatinan tentang sesuatu hal gitu ya. Dan itu bisa diwujudkan di dalam sebuah tema-tema lagu gitu ya. Ya mengalir saja lah, mengalir saja sampai sebisa yang saya bisa capai gitu. Ya paling tidak mempertahankan esensi gitu ya, di musik itu harus ada pesan yang disampaikan selain mengungkapkan perasaan gitu kan, jatuh cinta, tapi juga ada gagasan gitu ya. Kalau mengungkapkan perasaan kan meletup-letup, emosional gitu ya. Kalau nampaknya Dokter Ellen ingin menyeimbangkan nih, selain rasa gitu, emosional, ada rasional gitu. Nah, di lagunya juga sudah mulai terasa kesan gitu. Ada keseimbangan antara emosi dan rasio gitu kan, kayak begitu gitu. Ya, semoga saja demikian. Ya, boleh jadi itu yang sebetulnya yang bisa saya tangkap gitu, karena selain lagu yang jatuh cinta yang melendoi gitu ya, ada juga lagu-lagu yang menyampaikan gagasan gitu, rasa dan gagasan gitu, kayak begitu. Oke, menarik gitu. Atur nuhun nih. Kami kan.